Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang perkalian matriks. Jika sebelumnya menjumlahkan dan mengurangkan dua matriks itu dilakukan pada unsur-unsur matriks yang saling bersesuaian, maka untuk perkalian dua matriks, hal tersebut tidak dapat kita lakukan. Ya, jadi untuk pengalian dua matriks ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ya, jadi yang pertama yang harus kita perhatikan itu adalah ordo atau dimensi dari kedua matriks tersebut. Nah, maksudnya apa? Jika kita punya matriks A, ya, matriks A ordonya adalah M kali N, dan matriks B ordonya juga adalah M kali N. Nah, maka kedua matriks ini kita tidak bisa mengalihkan. Kenapa? Karena yang harus kita perhatikan dalam perkalian matriks itu adalah ordo dari matriks yang pertama dan matriks yang kedua. Nah, seperti apa? Kita lihat. Untuk matriks A, ordonya adalah M kali N. Sedangkan untuk matriks yang B itu adalah M kali N. Nah, ordo dalam perkalian matriks itu harus sama. Jadi misalkan di sini matriks A ordonya adalah M kali N, dan matriks B juga M-nya adalah M kali N. Nah, yang harus kita perhatikan adalah matriks yang saling berdekatan ini. Ya. Nah, jika matriks yang harus kita perhatikan adalah ordo, ukuran ordo yang ada di bagian dalamnya. Nah, kalau saya mau menyederhanakannya, ketika bagian dalamnya serupa, ya, atau sejenis, maka dia akan saling bergandengan tangan. Nah, ketika dia sudah serupa atau sejenis dan bisa untuk bergandengan tangan, maka hasil dari perkalian matriks A dan matriks B itu nantinya adalah yang bagian luarnya. Tetapi karena berhubung matriks kita A berordo M kali N dan B berordo M kali N juga, maka karena ukuran bagian dalamnya ini tidak sejenis atau tidak serupa atau tidak sama, maka perkalian antara A dengan B tidak bisa kita lakukan. Ya, tidak bisa kita lakukan. Nah, sebagai contoh mungkin kalau misalnya kita juga masih mempunyai matriks A, ordonya adalah M kali N, dan matriks B ordonya adalah N kali S misalnya. Nah, kita lihat di sini bahwa ukuran bagian dalam, ya, yang ini ukuran bagian dalam dari perkalian matriks A kali B itu sama-sama N atau dia sejenis. Ya, maka karena dia sejenis, maka dia bergandengan tangan, ya. Jadi karena dia sejenis, maka dia bergandengan tangan, sehingga perkalian antara matriks A dan matriks B untuk jenis ordo seperti ini itu bisa kita lakukan dan akan menghasilkan nanti misalnya matriks C yang berordo bagian luarnya ini. Nah, bagian luarnya adalah M kali S, gitu ya. Nah, bagian pertama yang harus kita perhatikan itu adalah ukuran ordonya. Oke. Nah, sekarang yang kedua apa? Yang kedua adalah aturan. Ya, aturan dalam perkalian. Nah, aturan dalam perkalian itu bagaimana? Tidak seperti pada penjumlahan dan pengurangan bahwa kita menjumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian, ya. Tapi dalam perkalian itu tidak terjadi atau tidak kita lakukan. Cara perkalian antara matriks
A dengan matriks B itu adalah untuk matriks yang bagian yang pertama itu kita mengambil bagian barisnya. Ini. Misalkan kita mengambil yang ini. Matriks A kita mengambil bagian baris ya. Jadi di sini barisnya adalah baris yang pertama. Ya, baris yang pertama. Kemudian jikalau di baris B, matriks B, kita mengambil bukan lagi barisnya, tetapi kita mengambil kolomnya. Jadi misalkan kita di sini mengambil kolom yang kedua, maka hasil perkalian antara matriks A baris pertama dengan matriks B kolom kedua itu akan menghasilkan C elemen pada baris pertama yang ini, misalnya ini ya. Jadi baris pertama kolom kedua yang itu yang ini. Nah, berarti yang ada dua tandanya itu yang ini. Nah, ini adalah elemen yang terletak pada baris pertama kolom kedua. Ya. Nah, jadi aturan dalam perkalian dua matriks yaitu matriks pertama baris dari matriks pertama dikalikan dengan kolom pada matriks kedua. Ya. Nah, jadi baris kali kolom. Oke deh. Kalau gitu kita langsung ke contohnya. Matriks M dia matriksnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Dan matriks N. Matriksnya itu adalah 4, 3, 1, 2, 5, 7, 4, 8, 10. Atau saya tambah lagi ya. 3, 1, 2. Matriks M kita kalikan dengan matriks N. Ordo dari matriks M 3 baris dan 3 kolom. Berarti ordonya adalah 3 kali 3. Sedangkan matriks N barisnya adalah 3 sebanyak 3 dan kolomnya sebanyak 4. Berarti ordonya adalah 3 kali 4. Nah, kita lihat nih di sini. Bagian dalam ternyata sama. Maka dia bisa saling bergandengan. Berarti nanti matriks M dengan matriks N bisa kita kalikan ya. M kali N. Misalnya kita menghasilkan matriks O yang ukuran matriksnya adalah bagian luarnya ini. Nah, berarti matriksnya adalah O dengan ordo 3 kali 4. N berarti matriksnya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Dikali dengan matriks N. 4, 2, 4, 3, 5, 8, 1, 7, 10, 3, 1, 2. Jadi yang harus kita perhatikan adalah pada matriks M kita memperhatikan barisnya. Jadi baris pertama, kolom pertama itu hasilnya akan menempati elemen pada baris pertama, kolom pertama. Ya. Jadi caranya gini, 2 kali 4, 8.
ditambah 3 kali 2, 6, 4 kali 4, 16. Baris pertama, kolom kedua, berarti menempati baris pertama, kolom kedua. Berarti 2 kali 3, 6, ditambah 3 kali 5, 15, dan 4 kali 8, 32. Baris pertama, kolom ketiga, menempati kolom ketiga. Berarti 2 kali 1, 2, ditambah 3 kali 7, 21, ditambah 4 kali 10, 40. Baris pertama, kolom keempat, menempati baris pertama, kolom keempat juga. Berarti 2 kali 3, 6, ditambah 3 kali 1, 3, ditambah 4 kali 2, 8. Oke ya. Nah, yang sekarang baris kedua, kolom pertama. Berarti baris kedua, kolom pertama. 5 kali 4, 20, ditambah 6 kali 2, 12, ditambah 7 kali 4, 28. Yang ini baris kedua, kolom kedua, 5 kali 3, 15, ditambah 6 kali 5, 30, ditambah 7 kali 8. Oke. Baris kedua, kolom ketiga, 5, ditambah 6 kali 7, 42, ditambah 6 kali 7 ya, kali 10, 70. Baris kedua, kolom keempat, 5 kali 3, 15, ditambah 6 kali 1, 6, ditambah 7 kali 2, 14. Baris terakhir pertama, menempati ini, jadi 8 kali 4, 40, tambah 9 kali 2, 18, ditambah 1 kali 4, 4. Kemudian 8 kali 3 untuk kolom kedua, 8 kali 3, 24, 9 kali 5, 45, ditambah 1 kali 8, 8. 8 kali 1 untuk kolom ketiga, 8, ditambah 9 kali 7, 63, ditambah 1 kali 10, 10. Yang terakhir, kolom keempat, 8 kali 3, 24, ditambah 9 kali 1, 9, tambah 1 kali 2. Oke, jadi sudah lengkap semuanya. Tinggal kita jumlahkan deh. 60, 62, 91, 77, 63, 117, 17. Oke. Nah, jadi inilah matriks hasil penjumlahan M kali N dengan ordo 3 baris dan 4 kolom. Kita tadi misalkan dia adalah matriks O yang memiliki ordo 3 kali 4. Oke, sama ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, sama seperti tadi, kita lihat ordonya. Matriks N berordo 3 kali 4, sedangkan matriks M berordo 3 kali 3. Nah, bagian dalamnya sudah kelihatan bahwa tidak sama ya. Ada yang 4, ada yang 3. Berarti ukuran ordonya tidak memenuhi. Nah,
Berarti muncul satu sifat lagi bahwa perkalian pada matriks itu tidak bersifat komutatif ya, atau dalam hal ini tidak bisa dibalik. Terbukti bahwa untuk matriks M kali N kita memiliki hasil yaitu matriks O, sedangkan matriks N kali M itu tidak memiliki hasil. Berarti M kali N tidak sama dengan N kali M atau tidak berlaku komutatif. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.